Assalamualaikum siswa hebat, bagaimana kabarnya? Semoga siswa semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, berbicara tentang teks laporan hasil observasi berkaitan dengan definisi, struktur, contoh, dan kaidah kebahasaannya sudah semua Pak Guru sampaikan. Berharap siswa semua sudah pelajari ya di video Pak Guru yang lain. Nah, sekarang saatnya kalian praktik menulis laporan hasil observasi. Di sini, Pak Guru akan menjelaskan langkah-langkah mudah untuk melakukannya. Namun, sebelum itu, tentu kalian harus melakukan observasi. Agar kegiatan observasi berjalan lancar, perhatikanlah panduan berikut. Langkah yang pertama, tentukan objek apa yang akan kalian observasi. Objek tersebut harus menarik dan dikuasai. Memilih objek yang ada di sekitar kalian dapat membantu dalam pengamatan. Langkah kedua yaitu tentukan hal apa saja yang akan kalian amati dari objek tersebut sebagai panduan pengamatan. Kalian dapat melihat contoh perincian tersebut pada saat mengidentifikasi struktur laporan hasil observasi belalang anggrek dan tonggeret yang sudah Pak Guru jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Jadi misalnya yang perlu diperhatikan informasi umum dari objek tersebut, bentuk dan bagian tubuhnya, ciri khasnya, makanan, serta daur hidupnya. Langkah berikutnya yaitu lakukan observasi. Lakukanlah observasi dengan menggunakan panduan pengamatan yang telah dibuat. Carilah informasi seakurat mungkin. Jika perlu dan memungkinkan, ambillah gambar objek observasi kalian atau bawa beberapa sampel objek tersebut. Jika memiliki kamera atau alat perekam video, kalian juga dapat mendokumentasikan kegiatan observasi dalam bentuk foto atau video. Langkah keempat, susunlah kerangka laporan sesuai dengan sistematika umum sebuah teks laporan observasi, yaitu definisi umum, deskripsi perbagian, dan deskripsi manfaat. Langkah kelima, yaitu kembangkanlah kerangka yang telah disusun menjadi suatu teks yang padu. Pada tahap ini, kalian harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang menjadi karakteristik laporan hasil observasi yang telah dipelajari pada video sebelumnya. Dalam mengembangkan kerangka laporan, salah satu cara untuk menyajikan data yang akurat sebagai pendukung hasil observasi, siswa dapat menggunakan sumber lain, baik berupa buku dan artikel cetak maupun sumber digital. Langkah terakhir yaitu periksa kembali laporan kalian. Kalian dapat menggunakan instrumen berikut untuk memeriksa apakah laporan hasil penelitiannya sudah tepat atau belum. Dalam instrumen ini ada beberapa pernyataan seperti penulisan judul diawali dengan huruf kapital kecuali pada kata depan, judul tidak diakhiri dengan tanda baca, laporan memuat definisi umum, laporan memuat deskripsi perbagian, laporan memuat deskripsi manfaat. Nah, bagian ini masuk ke dalam struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian, informasi yang disampaikan bersifat objektif. Penulisan kata berimbuhan di dengan kata depan di sudah tepat. Terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kemudian yang terakhir, jika menggunakan referensi dari sumber lain, penulisan kutipan dan sumber kutipan sudah ditulis dengan tepat. Nah, bagian bawah ini masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Itulah contoh isi instrumen dalam memeriksa kembali laporan hasil observasi yang dibuat supaya tepat dan benar. Langkah-langkah mudah
Melakukan observasi sudah semua Pak Guru jelaskan. Pak Guru berharap siswa semua sudah memahami tahapannya dengan baik ya. Untuk menguatkan, Pak Guru berikan kesimpulan. Langkah yang pertama, tentukan objek. Yang kedua, tentukan hal yang akan diamati. Ketiga, lakukan observasi mengikuti panduan. Keempat, susun kerangka laporannya. Yang kelima, kembangkan kerangka laporan. Dan yang terakhir, periksa kembali laporan yang dibuat dengan teliti. Terima kasih, semoga bermanfaat.